Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada hari Selasa 29 Maret 2022 pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam sesi Sapaan Gembala PGIS Kota Batu. Mari kita memulai Sapaan Gembala ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, kami boleh kembali disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara, menyampaikannya, demikian setiap kami yang mendengar dan merenungkan bersama akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara dikasih oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Imitatio Christi, sebuah refleksi bagi peran gereja. Imitatio Christi atau mengikuti jejak Kristus adalah sebuah saran agar gereja dapat berperan baik, berperan tepat sebagaimana panggilannya sebagai gereja. Saudara kasih oleh Tuhan, jejak apa sih yang ditinggalkan oleh Kristus bagi gerejanya, sehingga dapat menjadi teladan bagi gereja untuk berperan dengan baik?
Kalau kita tadi membaca di dalam Matius 20 ayat 25 sampai ayat 28, kita dapat melihat teladan apa yang Yesus ajar dan berikan bagi gerejanya. Namun kita perlu memperhatikan secara sesama bahwa ayat 25 dan sampai ayat 28 yang kita baca tadi itu dilatar belakangi oleh perdebatan yang ada di antara para murid Kristus. Saya perlu garis bawahi ya, para murid Kristus kalau digambarkan hari ini gereja, kira-kira begitu ya. Tetapi ada perdebatan di antara para murid itu. Dan perdebatan itu membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terkemuka di antara mereka? Siapa yang terdahulu di antara mereka? Siapa yang terbaik di antara mereka? Nah, di dalam Matius pasal 20 seolah-olah itu adalah pertanyaan atau permintaan dari dua murid saja, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tapi kalau kita memperhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Matius 18 contohnya ayat yang ke-1, itu semua murid memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di dalam pasal yang ke-19 sama juga. Ada Petrus di sana yang menanyakan apa upah atau imbalan yang didapat sebagai pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian sebaliknya. Pasal 20 menjadi sebuah konklusi atau puncak. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka pikirkan tentang menjadi yang terbesar atau terkemuka atau terdahulu itu adalah sesuatu yang keliru. Sebuah peran yang tidak perlu mereka lakukan. Maka di dalam pasal 20 ayat 25 tadi dikatakan Yesus mengatakan kepada para murid atau semua murid, tidak hanya kepada Yakobus dan Yohanes, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26 menjadi sebuah kontra ya dari pernyataan ayat 25. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, para murid berpikir tentang siapa yang terbesar. Yesus katakan, siapa yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus perlu mengingatkan kepada para murid di dalam ayat 25 itu tentang pemerintah-pemerintah atau bangsa-bangsa yang memerintah? Karena para murid pikirannya adalah berkuasa atau memerintah atau berkedudukan, saudara, bukan melayani. Sementara teladan yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Yesus bagi gerejanya kepada para muridnya adalah kehidupan yang melayani. Itulah yang atau jejak itulah yang ditinggalkan oleh Kristus, yang diteladankan oleh Kristus kepada para muridnya. Kalau hari ini kita mungkin lebih populer menyebutkan bagi gerejanya, supaya gereja berperan bagaimana Kristus berkarya. Maka ayat 28 itu menjadi sebuah kesimpulan bagi kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ingin mengingatkan para murid, bukan menjadi yang terbesar, bukan menjadi yang terkemuka, tetapi jadilah pelayan. Di dalam ayat 28 ini Yesus memberikan sebuah contoh tindakan atau praktik kepemimpinan hamba. Seorang pemimpin tetapi juga seorang pelayan. Dia katakan gereja ada bukan untuk dilayani, tapi sekali lagi gereja ada untuk melayani. Yang kedua, Yesus adalah pemimpin yang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Atau terjemahan lain mengatakan bagi semua orang.
Maksud saya, di dalam bagian ini Yesus ingin mengatakan, tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa. Ini adalah sebuah teladan yang baik bagi gereja, untuk gereja cermati. Kalau Kristus saja yang adalah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan, melayani kita, bagaimana gereja hari ini? Apakah gereja sibuk melayani diri sendiri? Apakah gereja terus memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka di kerajaan surga? Yesus ingin katakan, jadilah pelayan di antaramu. Jadilah hamba yang melayani di antaramu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang imitatio Christi atau refleksi bagi peran gereja, bagaimana gereja hari ini harus berperan? Yang pertama, ikuti jejak Kristus. Bagaimana Kristus melayani, bagaimana Kristus berkorban. Saudara, tentu tidak mudah menjadi gereja yang melayani dan berkorban, karena kecenderungan kita sebagai manusia berdosa ialah dilayani, saudara, bukan melayani. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-28, justru inilah karya atau jejak yang ditinggalkan oleh Kristus, yang diteladankan oleh Kristus bagi gerejanya. Dikatakan di sana, Kristus adalah contoh yang sempurna sebagai pemimpin yang melayani. Yang kedua, Kristus juga bukan hanya contoh yang sempurna dan contoh yang nyata bagi gerejanya, tetapi Kristuslah yang menolong gerejanya, tidak hanya memiliki teladan yang nyata, tetapi juga memiliki kuasa untuk dapat mengedepankan melayani daripada dilayani. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan berperan secara baik, berperan secara tepat, yaitu dengan melayani dengan sungguh, melayani sesama, melayani Tuhan demi kemuliaan Allah. Bukan berpikir tentang menjadi yang terbesar, tetapi menjadi pelayan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur melalui bacaan firman Tuhan dan perenungan yang singkat. Kami boleh kembali diingatkan tentang peran kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat Tuhan yang terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan untuk keluar daripada kehidupan di dalam dosa, untuk dimampukan berpikir, melihat dengan perspektif ilahi, bagaimana kami tidak memikirkan untuk menjadi yang terbesar, tetapi justru menjadi pelayan satu dengan yang lain, karena Kristus terlebih dulu melayani kami. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki teladan seperti Engkau, Tuhan yang melayani kami, Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang berkorban bagi kami. Hingga hari ini ya Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, biarlah kami mengikuti jejak langkah-Mu. Kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh melayani di tengah keterbatasan kami, di tengah kelemahan kami sebagai gereja Tuhan. Tetapi kami memiliki kekuatan, memiliki pertolongan yang tidak terbatas dari Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, untuk boleh menolong kami menyaksikan kebesaran dan kemurahan dan kemuliaan Tuhan melalui gereja yang ada di Kota Batu secara khusus. Demikian gereja yang ada di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami berperan secara nyata, berperan secara aktif, terlebih lagi secara tepat, di mana Kristus menjadi contoh, di mana Kristus menjadi patokan bagi kami untuk melayani, untuk berkarya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi gereja yang terbuka, menjadi gereja yang melayani, gereja yang
merangkul, menolong mereka yang masih sesat untuk kembali kepada jalan yang Kau kehendaki. Tuhan berkati gereja-gereja anggota PGI Kota Batu, kiranya kami semua sebagai gereja-Mu ya Tuhan, terus menjaga marwah panggilan kami sebagai gereja yang kudus di tengah-tengah kota Batu ini. Kami boleh menjadi gereja yang menjadi berkat di tengah keberadaan kami di tengah kota ini. Kami menjadi gereja yang memuliakan, memasyurkan nama Allah, menjaga kepercayaan, amanah yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mewartakan Injil, kabar sukacita, keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi sebagai umat Tuhan. Kiranya kami hidup di dalam pemeliharaan dan penjagaan kasih setia-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon juga bersyukur. Amin.